Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avan Sopandi, NPM 2010 6310 70 Saya dari kelas PJKR 1D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi untuk memenuhi nilai UAS saya. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, berasal dari bahasa Yunani yaitu ana yang berarti ke atas atau habis, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Organisasi yang menyusun tubuh manusia atau makhluk hidup dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Osteologi berasal dari bahasa Yunani yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang sering pula dijumpai istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Fungsi kerangka manusia yaitu 1. Sebagai penunjang dan pembentuk tubuh, 2. Sebagai pelindung organ-organ vital, 3. Sebagai alat gerak pasif dan alat pengungkit, 4. Tempat bertambahnya otot-otot, 5. Tempat persendian zat kapur, kalsium, dan garam-garam, dan 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu tulang panjang atau long bone, yang kedua tulang pendek atau short bone, yang ketiga tulang pipi atau flat bone, dan yang keempat tulang tak beraturan bentuknya atau irregular bone. Selanjutnya miologi. Miologi berasal dari kata mio, muscle atau musculus yang artinya otot, dan logi yang artinya ilmu dan pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Fungsi otot yaitu 1. Sebagai alat gerak aktif, 2. Memelihara keseimbangan, 3. Fiksator persendian ekstremitas, 4. Membentuk dinding rongga tubuh. Otot polos. Jaringan otot polos yaitu jaringan otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot lurik yaitu otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Otot jantung berfungsi memompa darah menuju jantung. Selanjutnya yaitu artologi. Artologi adalah ilmu anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Struktur diastrose. 1. Ujung-ujung tulang atau bagian tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular dan berfungsi sebagai penahan getaran, pelican, dan pelancar getaran. 2. Setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi. Yang ketiga, di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. 4. Agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali pengikat atau disebut ligamenta. 5. Pada persendian terdapat kantong leader atau bursa muskos yang berada pada kapum artikuler. Pembagian distrose. Jumlah tulang yang dihubungkan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu articulatio simplex dan yang kedua articulatio composites. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada diartrose yaitu sendi geser, sendi putar, sendi peluruh, sendi pelana, dan yang terakhir adalah sendi engsel. Faktor-faktor yang memperkuat persendian yaitu ligamen dan kapsula artikuler, otot-otot yang melalui persendian, bentuk bagian tulang yang diperhubungkan, kohesi, adanya cairan atau lendir, tekanan atmosferis. Selanjutnya yaitu respirasi. Respirasi adalah pertukaran gas yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel
dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut yang dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi. Sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransfer CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Saluran respirasi dimulai dari saluran napas bagian atas yaitu hidung, lalu saluran napas bagian bawah yaitu paru-paru. Transportasi gas pernapasan. Yang pertama yaitu ventilasi, yang kedua difusi, yang ketiga perfusi pulmonal, yang keempat pengukuran volume paru, yang kelima kapasitas paru, yang keenam pengaturan pernapasan. Alat respirasi pada manusia yang pertama yaitu hidung adalah jalan masuknya udara, yang kedua faring adalah persimpangan tenggorokan dan kerongkongan, yang ketiga laring adalah pangkal tenggorokan, yang keempat ada trakea atau tenggorokan, yang kelima yaitu bronkus adalah percabangan trakea ke kiri dan ke kanan, yang keenam adalah bronkiolus adalah percabangan dari bronkus, dan yang ketujuh adalah alveolus atau gelembung paru-paru. Kardiovaskular terdiri yang pertama yaitu jantung, yang kedua yaitu arteri dan arteriol, yang ketiga pembuluh darah utama, yang keempat kapiler dan sinusoid, dan yang kelima yaitu venul dan vena. Berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Ukuran jantung yaitu satu kepalan tangan, terletak di dalam dada dengan batas-batas kanan yaitu sternum kanan, dan apek yaitu ruang interkolastis di kiri pada midclavicular. Bagian-bagian jantung yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri, dan jaringan jantung. Tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan oleh darah dalam pembuluh darah. Tekanan darah merupakan hasil dari curah jantung. Resistensi terhadap aliran darah yang diatur oleh pembuluh darah atau kapiler dan diukur dalam satuan mmHg, yaitu tekanan sistol dan tekanan diastol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.